Salam sejahtera Sobat Kristiani TV. Kita bertemu kembali di renungan malam kita dengan firman Tuhan yang menyapa kita pada malam hari ini yang tertulis di 1 Korintus pasal 10 ayatnya yang ke-6 sampai dengan ke-13. Surat Paulus yang pertama ke jemaat Korintus pasal 10 ayat 6 sampai dengan 13, demikian dituliskan. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat, dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala sama seperti beberapa orang dari mereka. Seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Demikianlah firman Tuhan. Sobat Kristiani TV, pada malam hari ini kita kembali diingatkan oleh surat Paulus yang pertama kepada jemaat Korintus, memberi nasihat mengenai cara menghadapi sebuah masalah. Ada banyak yang terjadi masalah di jemaat Korintus, dan pasal 10 merupakan lanjutan dari sebuah masalah yang besar yang dibuka dari pasal 8 dan 9. Paulus mengatakan tentang umat Israel yang sudah menjadi pengikut Musa, dan Paulus melihat menghubungkan penyertaan Kristus kepada Israel. Ini adalah bukti bahwa Paulus memahami Kristus yang adalah Tuhan. Kemudian, Paulus juga mengingatkan jemaat Korintus melalui pengalaman yang dialami oleh bangsa Israel ketika mereka di padang gurun. Ada begitu banyak yang telah terjadi kepada bangsa Israel ketika mereka melakukan perjalanan. Mereka juga melakukan percabulan, mereka juga mencobai Tuhan dengan bersungut-sungut, mereka juga merasa tidak puas dengan kepemimpinan Musa untuk memimpin mereka ke tanah Kanaan. Pengalaman dan peristiwa inilah pengalaman oleh bangsa Israel, dan ini yang menjadi disampaikan Paulus menjadi satu pelajaran dan peringatan yang berharga bagi jemaat Korintus dan bagi kita semua saat ini. Karena siapapun orangnya bisa jatuh dalam pencobaan, sekalipun dia orang yang percaya, sekalipun dia yang benar-benar patuh kepada Allah, taat kepada Allah, semua pernah mengalami pencobaan. Sebab pencobaan adalah bagian dari hidup kita. Pencobaan-pencobaan dalam hidup kita bisa saja itu karena keinginan kita. Perlu kita renungkan, saudara-saudaraku yang terkasih, janganlah kita cepat dengan menimpahkan kesalahan kepada Tuhan. Sebab mungkin oleh karena keinginan kita, oleh karena kemauan kita, oleh karena setiap hal yang ingin kita capai, bisa jadi itu adalah cobaan yang membawa kita jatuh dalam dosa.
Namun, kita juga harus ingat ada kalanya pencobaan itu untuk meneguhkan dan menguatkan iman yang memperkuat kita untuk tetap kokoh ketika kita menghadapi banyak masalah. Namun yang menjadi tugas kita dan saat ini tugas kita dipanggil untuk tetap waspada dan berjaga-jaga. Dengan inilah Paulus mengingatkan jangan sama dengan umat Allah di masa lalu. Bangsa Israel yang selalu bersungut-sungut, bangsa Israel yang selalu mencobai Allah yang sumber segala sesuatu, yang mempunyai segala sesuatu. Karena itulah hari ini Tuhan memanggil kita melalui firman-Nya untuk kembali ke sumber kekuatan, dan Dia yang setia memberikan kekuatan dan jalan keluar bagi kita. Dia yang selalu memperhatikan, Dia juga yang selalu menolong kita, Dia juga yang selalu menyertai kita ketika kita menghadapi begitu banyak pencobaan. Saya bacakan yang terakhir di ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Pencobaan yang kita alami, penderitaan yang kita alami, sakit yang kita rasakan, bahkan keterpurukan, bahkan kita diasingkan dan dikucilkan, Tuhan lebih dulu merasakan. Kristus Yesus lebih dulu merasakan. Karena itu diingatkan kepada jemaat Korintus dan juga kita saat ini, tidak melebihi kekuatan. Dan sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Marilah kita lebih dekat kepada Tuhan, lebih menyerahkan diri kepada Tuhan ketika kita mengalami banyak pencobaan dan masalah. Tuhan memberkati kita.